Shalom, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam program Relimen, Renungan 5 Menit. Renungan hari ini mengenai doa Bapa kami. Doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 dalam konteks khotbahnya di bukit di ayat yang ke-9 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa. Dan berdoa dengan benar, dengan tepat. Di dalam doa Bapa kami kita belajar 3 hal penting yang perlu kita sampaikan di dalam doa kita. Yang pertama adalah pengagungan, pernyataan iman kita, pengenalan kita akan siapakah Allah yang kita sembah, siapakah pencipta kita dan bagaimana kehendaknya dinyatakan untuk kita umatnya. Bagian yang kedua adalah permohonan kita, permintaan kita karena kebutuhan kita yang paling mendasar baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan yang bagian ketiga adalah bagaimana kita memberikan penghormatan, penghargaan sebagai pujian, ucapan syukur, dan penyembahan kembali kepada Allah yang mengasihi kita. Bagian yang pertama yaitu pernyataan doa kita kepada Allah, yakni Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di dalam perkataan kita kepada Tuhan ini terdapat paling tidak 4 hal penting yang bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita sekarang dan di sini. Yang pertama adalah Bapa kami. Yang kedua di surga. Yang ketiga dikuduskanlah. Yang keempat namamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Ketika kita memanggil Allah pencipta pemelihara hidup ini dengan panggilan yang dekat, yang intim, yang sungguh-sungguh personal dengan panggilan Bapa kami, itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita milik Tuhan, kita adalah anak-anaknya. Hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa itu disebabkan karena Kristus telah mati dan bangkit menebus kita. Kita dibenarkan dan diadopsi menjadi anak-anak Allah, di mana Bapa kita bertakhta di dalam kerajaan surga yang berdaulat penuh atas semesta alam, dan Dia secara khusus dikuduskan, secara khusus dimuliakan. Kekudusannya ada pada dirinya yang sempurna, yang mutlak. Kita berdoa kepada Bapa yang kudus, Bapa yang menyatakan namanya. Dan di dalam namanya ada kuasa, ada kekuatan, dan ada kemenangan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita berdoa, kita harus sungguh-sungguh penuh hormat, penuh penghargaan bahwa kita sedang berbicara kepada Bapa kita yang di surga dan kita di bumi ini. Bahwa kita tahu dan kita sadar panggilan kita yang secara khusus itu kepada Bapa di surga itu memberikan kepada kita keyakinan bahwa kita anak-anaknya yang menerima warisan dari Allah sebagai anak-anak di surga. Kita adalah anak-anak dari Bapa yang di surga, pemilik jagat raya, penguasa semesta alam, dan yang memberikan kepada kita satu kekhususan untuk menyebut Dia Bapa. Suatu renungan yang mendalam kalau kita betul-betul memiliki satu kesadaran bahwa kita ini bukan lagi orang biasa. Kita di bumi ini adalah anak-anak daripada pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kita dijadikan dan diangkat, diadopsi menjadi anak-anaknya oleh karena Kristus, anaknya yang tunggal itu telah menggantikan kita, membawa kita, memperlengkapi kita, menjadikan kita milik kepunyaan Allah, pencipta langit, bumi, dan semesta ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita terus berdoa. Kita berdoa tiap hari, berdoa kepada Bapa di surga. Dan harus kita sadari bahwa Bapa kita di surga, kita di bumi ini, maka tentulah ada perbedaan kualitas dan perbedaan keberadaan. Dia adalah pencipta, kita adalah ciptaan. Dan kita berdoa dengan satu pernyataan, dikuduskanlah namamu, nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain yang mana kita mendapatkan status yang sangat mulia dan sangat agung ini. Nama yang dikhususkan, namamu ya Tuhan dikuduskan. Spesial, tidak boleh ada yang menggantikan nama itu. Nama yang dinyatakan kepada kita, nama Yesus Kristus, perantara satu-satunya. Dan di dalam namamu itu kita bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah kita dalam doa-doa kita. Puji Tuhan, karena kita adalah anak-anaknya.